Shalom, Shalom. saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Apakah saudara-saudara sehat? Amin. Sehat. Saudara beriman? Haleluya. Puji Tuhan. Di situ ada iman, di situ ada mujizat. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah hampir 10 kali kebaktian di rumah masing-masing. Apakah saudara benar-benar di dalam 10 kali ini saudara berdoa di rumah dengan khusyuk? Haleluya. Doa saudara-saudara dengan keluarga, dengan anak-anak, suami, istri saudara di rumah berdoa. Pasti Tuhan mendengarkan doa kita semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini ya kita mau mendengarkan firman-Nya yang terambil dari Yohanes 10 ayat 37, Matius 37 ayat 10 37 sampai 40 dibacakan oleh saudara PDB Insinyur Robert Simangunso. Silakan. Matius 10 ayat 37 sampai 32, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara yang kekasih, ya tanggal 14 bulan 5 ini dunia berdoa. Dunia memanjatkan doanya bahwa dunia sekarang sadar bahwa Sang Pencipta itu tidak ada di atas daripada segala-galanya. Sekarang sudah sadar. Itulah kebiasaan manusia. Kalau kita sudah dapat ganjaran, kalau kita sudah dapat pencobaan, baru kita datang menjerit kepada Dia. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita masih mau lagi Tuhan meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat itu, kita mau bertobat berpaling kepada Dia, maka tangan Tuhan tetap akan menerima kita. Saudara-saudara yang kekasih, doa itu yang dipanjatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, saya yakin dan percaya, dan terutama juga hamba-hambanya yang yakin, hamba-hambanya yang percaya bahwa doa-doa orang yang benar pasti Tuhan dengarkan. Di sini dikatakan bahwa barang siapa mengasihi orang tuanya atau anaknya lebih daripada dia tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, rupanya bahwa Tuhan itu tidak mau diduakan, sebab Dia sudah tahu bahwa Dia yang menebus kita dari dosa, dari kematian. Dia memikul dosa kita, diselesaikan di kayu salib di Golgota. Inilah Yesus, Tuhan Yesus kita itu memelihara kita sekarang.
Barang siapa anak kita pun yang kita lahirkan itu, dia tidak bisa itu lebih dekat kita daripada dia, duluan harus kita puji, harus kita sembah dia daripada segala-galanya. Dia bilang juga, kalau dia siapa yang tidak ikut memikul salibnya, dia tidak berkenan di hadapannya. Saudara-saudara sekalian, memang memikul salib itu sangat berat. Makanya dia sampai menjerit di kayu salib. Apa dia bilang? Bapa, lalukanlah sawan ini dari saya. Itulah bicara Tuhan Yesus secara kedagingan. Oleh karena tahu dia bahwa dia memikul dosa umat manusia di seluruh dunia. Tapi timbul lagi akhlaknya itu. Dia bilang, biarpun demikian Tuhan, kehendak pula yang terjadi. Kehendaknya lah yang terjadi. Tersaliblah dia, hijau binatang, memikul dosa-dosa kita semua, umat manusia. Dosa-dosa kita itu sudah selesai oleh anaknya yang kudus itu. Saudara-saudara yang kekasih, barang siapa mengasihi dia, dia akan lebih mengasihi kita. Barang siapa memberikan kepada dia, pasti kita akan diberikan. Itulah firman pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Dikatakan di sini, secangkir pun engkau berikan kepada orang kecil ini, sebab orang kecil ini adalah hambaku. Kamu akan beramak berkat yang sangat luar biasa. Sebab inilah firman-Nya oleh pagi hari ini kepada kita. Kita belajarlah memberikan yang terbaik, dan belajarlah mulai saat ini berdoa dengan setulus hati kepada Dia. Sekarang dunia yang berduka, dunia dicobai sekarang. Sekarang ini saudaraku, tidak ada yang kuat, tidak ada super power, tidak ada adidaya, semua dihabiskan dia. Maka dunia sekarang sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta daripada segala-galanya. Maka kita sekarang harus mengaku bahwa dia ada juru selamat umat manusia. Saudara-saudara yang kekasih, ya, barang siapa berpaling dari dia, ya, dia akan menghancurkan segala rencananya, menghancurkan segala berkat-berkat, dan dia akan marah sampai nanti dia masuk ke neraka. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bertobat yang sungguh-sungguh pada saat ini. Sudah kita lihat keadaan sekarang ini sangat mencekam, sangat luar biasa. Ya. Negara-negara lain saya lihat, negara yang lain sudah mulai turunnya. Tapi kalau bangsa Indonesia kita ini makin tambah. Kenapa itu? Oleh karena bangsa Indonesia ini susah diatur, tidak ada kedisiplinan. Makanya dari mimbar ini saya mohon kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita taat. Apa peraturan-peraturan yang diaturkan oleh pemerintah kita taatlah. Biar virus corona ini, COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia. Amin. Itulah Tuhan memerintahkan kita sekarang. Tuhan berseru, kita berseru kepada Dia. Lalukanlah ini dari bangsa kami. Kasihani bangsa kami ini. Bangsa ini sudah mau menuju keterpurukan. Ini sangat dibutuhkan doa saudara-saudara di dalam negara kita ini. Berikan doamu, berikan pengajianmu. Apa yang bisa kau perbuat, berdoalah. Amin. Tidak bisa ada yang berbuat membantu dia ini. Tidak ada uangmu membantu dia yang kekurangan. Tapi kalau ada kelebihan daripada hartamu, berikanlah kepada yang kekurangan ini. Sebab sekarang ini luar biasa kesulitan daripada rakyat Indonesia ini. Kasihlah, lihatlah tetanggamu, lihat saudara-saudaramu,
tiadanya tidak dia berikan, maka pemberianmu itu akan memperhitungkan. Tuhan akan berlipat-lipat kali ganda yang sesuai dengan pemberianmu kepada orang lain. Amin. Amin. Itulah saudaraku sekarang keadaan yang mencekam ini. Ya, dia berfirman. Dan barang siapa berpaling dari dia, tidak mengingat bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia ciptaan dia daripada segala-galanya, dia akan dihukum. Saudaraku, banyak pejabat-pejabat kita di Republik ini, waktu dia sebelum pejabat, setia dan setia, luar biasa setianya memuji Tuhan. Tetapi dia sudah terangkat, dia sudah kaya, dia sudah tidak kekurangan lagi, maka dia mencari Allah yang lain, berpaling dari dia, masih menyembah Allah yang lain. Ini Tuhan sangat marah. Tuhan itu sembuh, tidak mau diduai dia. Akhirnya saudaraku, lihatlah keadaan, bagaimana keadaan mereka ya. Kita tidak tunjuk nama, ya dia adalah koruptor itu ya. Ada hukumannya yang 15 tahun, ada 20 tahun. Keluar dari penjara dia sudah dibunuh. Ya. Apa gunanya harta yang dirampok itu dari negara ini tidak bisa dinikmati? Anak-anaknya, cucu-cucunya mencekam, malu menunjukkan bukannya ke TU oleh karena kejahatan daripada orang tuanya. Itulah saudaraku, ya marilah kita melihat contoh di Republik ini. Jadi apa yang kita bisa berbuat, Anda bisa berbuatlah. Maka pemberianmu Tuhan akan memperhitungkan itu. Saudara-saudara yang kekasih, dia berfirman kepada kita, lebih baik banyak berkatnya memberi daripada meminta. Contoh saudara, andai kata Anda memberikan kepada saya uang 1 juta, ya, sebatas 1 juta itulah berkat sama saya. Tapi Tuhan berfirman bahwa saudara akan juga berjanji akan dilipat gandakan itu berkatnya kepada kamu. Makanya dibilang dia berkat memberi daripada meminta. Tidak sia-sia saudaraku memberikan. Dan kasihanilah semua yang kekurangan, kasihanilah saudara-saudara seiman. Saudara di apa? Di Republik ini. Maka kita saudara-saudaraku yang lepaslah dari cobaan ini, dari maut ini yang mengintai-intai ini. Kalau kita berdoa, kalau kita minta tolong kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memberikan dia pemikiran kita. Lihatlah, kita sudah hampir 10 kali kita tidak berbakti sama-sama di gereja ya. Puji syukur ya, kalau kita dari jemaat Tengganau kita tidak ada saran untuk memberikan kolektif di rumah, untuk memberikan ke gereja tidak ya. Tetapi ada kemarin di sekelompok daripada jemaat ini, rupanya mereka diam-diam mengumpul persembahannya dan memberikan bantuan beras gula ke gereja tanpa ada yang sangat luar biasa. Amin. Itulah. Jadi saya kemarin memang menangis. Rupanya jemaat kami ini banyak yang beriman. Saudara dari Haleluya. kita buka, saya alergi ya terlibat kepada uang. Saya tidak mau ya memaksakan saudara jemaat harus ada sekian, harus ada iuran, harus ada ini, tidak. Ya, saya sudah senang sekali saudara pun akan datang di gereja itu berdoa dan berdoa. Saya dan pastor ini sudah senang. Ya. Jadi kami harap saudaraku ya, biarpun ya ada yang kau berikan apapun ya, doa yang kami minta, doa yang benar-benar khusus untuk mendoakan kelangsungan daripada pelayanan kita ini.
Coba saudara ya, 10 kali tidak kebaktian kayak gereja ini kayaknya mencekam, gereja ini kosong, tidak ada kegiatan apa-apa. Saya sendiri kadang-kadang ya hampir saya setiap hari sendiri di gereja berdoa. Apakah keadaan ini Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan keadaan Indonesia ini sampai kami umat-umat tebusan-Mu tidak bisa berdoa? Tolong Tuhan cepat berlalu itu virus corona dari Indonesia ini, biar kami bisa kebaktian, biar ketemu dengan saudara-saudara kami seiman. Itu selalu doa kami di pastori. Amin. Tetapi saudara yang terkasih, ia doakanlah agar minggu-minggu mendatang sudah bisa kita bergereja bersama-sama. Haleluya. Sudah ada kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada kita, cuma ada aturannya. Kita atur sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita atur jarak, kalau kita disuruh pakai masker, kita pakai masker. Jadi mungkin minggu depan ini kita lihatlah keadaan sudah bisa kita bergereja, kita sudah bisa berbakti di rumah. Haleluya. Saudara yang terkasih, biar teman kita ya beragama Muslim, puji Tuhan, mereka juga sudah bisa merayakan hari raya di lapangan-lapangan atau di masjid-masjid. Sebelumnya perintah tidak bisa, tapi sekarang sudah bisa, tetapi dituruti perintah-perintah daripada peraturan negara ini. Itulah yang kelonggaran ini. Jadi kita pun minggu depan ya doakanlah agar bisa kita berkumpul. Selanjutnya kalau kita sudah berkumpul, nanti ada pengumuman bahwa kita nanti kalau bisa minggu depan kita adakan kebaktian di gereja kita ini. Iya. Ya, kita adakan tetap kegiatan di gereja kita ini. Bagaimana kelangsungan pelayanan ini? Ya Tuhan memerintahkan kita bangun gereja yang begitu besar, begitu mewah. Ya, kalau kosong ini percuma sia-sia. Tapi ini kita butuhkan doa daripada anggota jemaat-jemaat yang ada di desa Tengganau ini. Doamu yang kita butuhkan agar jiwa-jiwa penuh di dalam gereja ini. Amin. Nah, mari kita bersama-sama untuk memajukan pelayanan kita ini. Inilah saudaraku yang terkasih, mari berdirilah. Diajar kita hari ini, barang siapa memberi akan diberikan. Barang siapa mempedulikan orang yang miskin, mempedulikan orang yang tertindas, dia akan dapat berkat yang sangat luar biasa. Itulah perintah firman pada pagi hari ini. Barang siapa, barang siapa, barang siapa, barang siapa meninggalkan dia, akan dia dapat ajaran, dia akan masuk neraka yang kekal. Tetapi kalau engkau berdoa, ya, kalau engkau berdoa dan berdoa untuk mendoakan republik ini, mudah-mudahan ini cepat menjadi tidak sampai bulan ini. Itulah perhitungan prediksi daripada presiden kita juga. Dan harapan kita juga itulah biar kita bisa berbakti minggu depan di dalam gereja kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa keadaan ini adalah memurnikan pelayanan kita ini. Pelayanan kita ini bisa maju. Kita sudah tahu bagaimana kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada kita semua. Bahwa kita itu bebas dari penyakit corona itu. Oleh karena dukungan doa, oleh karena berdoa, tidak ada yang kena satupun jemaat kita, bahkan kecamatan kita. Amin. Amin. Inilah firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan inilah ya kami mohon dan kami himbau, marilah bersama-sama kita memajukan pelayanan ini. Jadi ini demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini.
kami serahkan sama Ibu Gembala. Haleluya, saudara yang terkasih. Apakah saudara sudah mengikuti apa firman Tuhan yang disampaikan oleh mbaknya? Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara semua adalah benar-benar duduk diam untuk mengikuti acara penyampaian firman Tuhan ini. Biarlah saudara yang terkasih merenungkannya. Ya, firman yang sudah disampaikan ya dari Matius 10 tadi ayat 37 sampai 42 ya, yang mana maknanya itu ya, supaya kita mengasihi Tuhan kita Yesus lebih dari semuanya. Amin. Amin saudara. Amin. Biarlah saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah mendekatkan diri selalu kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala masa depan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati daerah kita ini, memberkati semua jemaat Tuhan. Ya, tidak ada yang terkena dampak daripada virus corona ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya, kita renungkan kasih Tuhan yang luar biasa ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi, dan memang itulah doa kami ya di gereja, di pastori. Pagi, siang, malam kami berdoa supaya Tuhan menjaga, memelihara setiap jemaat GBI Tenggano secara khusus, secara umum, masyarakat sekitar kita, supaya tidak ada yang terkena virus corona. Itu didengar Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya, saudara juga harus berdoa. Ya, akibat daripada virus corona ini banyak orang miskin baru. Ya, di Jakarta banyak orang yang menjadi ketergantungan untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Tapi terpujilah nama Tuhan, kalau di daerah kita ini tidak ada yang minta roti, karena Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita semua bisa bekerja sebagaimana mestinya. Yang bekerja di PT berjalan terus, ya. Yang bekerja secara pribadi bekerja terus. Tidak ada yang menghalangi. Maka berkat Tuhan tetap berjalan bagi kita semua seperti sebelum virus corona. Inilah berkat yang luar biasa bagi kita saudara. Karena itu ucapkan syukur pada Tuhan. Ya, kita seperti yang disampaikan oleh Bapak penasehat tadi. Sudah mulai bulan Maret kemarin, akhir Maret, kita sudah tidak ibadah di gereja. Sekarang sudah bulan 5, ya minggu yang ke 3. Ya, sekarang minggu ke-3. Makanya biarlah saudara yang terkasih diberkati Tuhan, ya, bahwa kami sebagai hamba Tuhan, ya, adalah hidup daripada pelayanan. Ya, banyak tanggung jawab yang harus kami makanya berdoalah untuk kami, ya, melakukan tugas kami sebagai hamba Tuhan. Dan saudara juga banyak berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, biar Tuhan berkati. Inilah sebagai ungkapan hati saya kepada saudara semuanya. Biarlah Tuhan memberkati saudara. Apa yang menjadi tugas saudara kepada Tuhan lakukan. Kami juga melakukan tugas kami sebagai hambanya untuk berdoa untuk saudara. Amin saudara. Amin.
Karena itu saudara yang terkasih, kita akan berdoa ya supaya Tuhan memberkati kita semua. Karena itu biarlah kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami sebagai hamba-Mu yang ada di gereja sudah melakukan tugas kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui live streaming ini Tuhan. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati supaya mereka ada berusaha untuk mau mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka haus akan firman Tuhan, sehingga mereka berusaha untuk bisa mendengarkan suara Tuhan melalui live streaming ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati jemaat Tuhan, supaya mereka berusaha untuk mereka bisa melalui Tuhan WA mereka, mengisi paket mereka, atau berkumpul dengan keluarga yang punya WA. Biarlah mereka ada kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya tidak akan tertabur dengan sia-sia, tapi biarlah firman ini akan tertabur di tanah hati yang subur, yaitu tanah hati dari umat-umat Tuhan. Mereka ada, oh Tuhan, satu perubahan, ada satu iman yang bertumbuh untuk mau memuji menyembah Tuhan, untuk mau memuliakan nama Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan doa mereka, dengan usaha mereka. Karena itu kami serahkanlah semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka buat berhasil. Apa yang mereka berhasil, diberkatilah Tuhan oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah semua keluarga mereka sehat sempurna. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini jemaat GBI Tenggana Engkau berkati sehat sempurna semua, tidak ada terkena dampak virus corona ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati. Kalau waktu-waktu dekat ini, biarlah Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami kembali beribadah di rumah Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah selesaikan virus corona dari bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi kami. Selesaikanlah sampai tuntas dari bangsa kami ini Tuhan, supaya kami bebas memuliakan nama Tuhan, supaya kami bebas beribadah kepada Tuhan, kami bebas melakukan tugas tanggung jawab kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan tolong Presiden kami Pak Jokowi. Biarlah Tuhan berikan hikmat marifat surgawi, kekuatan dari surga. Biar berikan kepadanya untuk mengatasi situasi bangsa kami yang begitu mencekam sekali, yang begitu membutuhkan dana yang luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu beserta semua jajarannya, menteri-menteri, DPR RI, bahkan semua pemerintah daerah, gubernur, oh Tuhan, wali kota, oh bupati, camat, kepala desa, RW dan RT, diberkatilah semua oleh Tuhan, supaya mereka benar-benar sehat sepikir untuk bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan, supaya bisa pemerintah kami mengatasi semua kesulitan bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati semua masyarakat Indonesia.
yang sekarang menjadi banyak miskin baru. Diberkatilah mereka, biar mereka taat kepada aturan yang sudah diadakan oleh pemimpin kami. Kami berdoa juga untuk pemimpin, oh Tuhan, gereja kami. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin GBI yang besar ini. Diberkatilah hamba-Mu, jajarannya sampai kepada, oh Tuhan, BPD di seluruh tanah air, juga perwil, bahkan kepada gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, berkatilah semua, bahkan di semua denominasi gereja. Tuhan memberkati supaya kami bisa melakukan tugas kami sebagai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkanlah pelayanan kami di kedua belah tangan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan dirinya menjadi hamba-Mu di GBI Tengganau. Semuanya biarlah Tuhan jamah, biarlah Tuhan berkati supaya kami semua bergandengan tangan memuji menyembah Tuhan, melakukan tugas kami sebagai hamba-Mu, berdoa kepada Tuhan tiap hari, pagi, siang dan malam. Kami serahkan hidup kami serahkan pelayanan kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kami gembalakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan mendengarkan doa kami. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara untuk semua jemaat Tuhan ini menjadi berkat, menjadi diberkati untuk jadi berkat. Firman-Mu tadi yang sudah mengingatkan supaya kami bisa berbagi satu sama lain, bahkan biar kami banyak berdoa kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkatilah semua yang sudah mengikuti acara live streaming ini. Biarlah Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan yang tidak dapat mendengarkan, tapi mereka mau bertanya kepada yang mendengar. Biarlah mereka tetap dapat bagian daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Bapa kita di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan kembali. Haleluya, yang percaya katakan amin. Salam saudaraku, Tuhan memberkati.